Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari dari kelas Perbankan Syariah 4B akan menjelaskan mengenai penafsiran Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Nah, ayat ini memiliki makna dihalalkan memakan segala yang baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 ini memiliki arti dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Arti dari dihalalkan segala yang thayyibat, yakni segala makanan yang baik, lezat cita rasanya, yang dipandang enak oleh selera yang wajar dan fitrah yang sederhana dalam kehidupan, seperti memakan yang disuguhkan dalam keadaan biasa, menerbitkan nafsu untuk memakan makanan itu. Tetapi yang menerbitkan nafsu makanan karena lapar tidaklah dijadikan ukuran untuk thayyibat. Begitu juga memakan yang diharamkan walaupun menerbitkan nafsu untuk memakannya tidak juga dinamakan thayyibat. Menurut ketentuan sebagian ulama, thayyibat itu ialah binatang yang disembelih karena dengan jalan sembelihan itu daging binatang tadi telah menjadi baik. Ada pula yang menyebutkan thayyibat ialah makanan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis untuk mengharamkannya dan tidak pula memberi mudarat jika dimakan. Arti dari dan mangsa dari binatang-binatang pemburu yang terlatih seperti anjing-anjing pemburu atau mukalabin. Yang dimaksud dengan mukalabin itu adalah anjing-anjing pemburu yang sudah terlatih, termasuk juga segala burung dan binatang yang diajar untuk berburu. Nabi Muhammad SAW menerangkan salah satu syarat binatang pemburu yaitu binatang yang diburunya itu yakni mangsanya adalah untukmu bukan untuknya. Jika binatang pemburu itu telah menangkap mangsanya lalu dibunuhnya, maka halallah binatang buruannya itu untukmu. Menurut Dahak dan Sudi, oleh karena ayat menyebutkan mukalabin, maka yang halal hanya buruan anjing, maka tidaklah halal buruan dari binatang-binatang yang lain. Keterangan tahqiqnya ialah apa yang didapat dari keterangan jumhur, yaitu tidak ada perbedaan antara mangsa anjing pemburu dan lainnya, baik burung ataupun yang lain, asal binatang itu cukup mengerti dalam pemburuan dan cukup memenuhi syarat-syarat. Meskipun dalam ayat tersebut mukalabin, tetapi itu tidak berarti bahwa anjing saja yang disebut mukalabin, melainkan burung dan binatang-binatang lain pun juga, karena mulanya yang dilatih untuk berburu itu ialah anjing, maka pemakaian nama itu tetap juga berlaku walaupun yang dilatih itu binatang yang lainnya. Ada juga arti maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Artinya itu dia mengejar mangsanya itu dengan perintah tuannya, bukan dengan kemauannya sendiri. Jika buruan itu telah ditangkapnya, tidak dimakannya dan tidak digigit-gigitnya untuk dimakan, hanya menjilat-jilat darahnya saja, maka makanlah buruan itu. Tetapi jika binatang buruan itu dikejar tidak atas perintah tuannya atau setelah didapatnya buruan itu lalu digigit dan dimakannya, dan berarti bahwa buruan itu atas perintah tuannya, maka haramlah memakan buruan yang ditangkapnya itu. Lalu ada arti dan sebutlah nama Allah atasnya. Ada dua tafsir mengenai sebutan nama Allah itu. Pertama, sebutlah nama Allah ketika engkau akan melepas binatang buruan itu. Kedua, sebutlah nama Allah ketika memakannya. Jumhur menguatkan keterangan yang pertama karena itu mereka mewajibkan menyebut bismillah ketika melepas anjing pemburu atau ketika melepas anak panah atau lembing ke arah buruannya itu. Al-Qurtubi mengatakan lebih kuat qaul yang menerangkan membaca bismillah ketika hendak memakan buruan itu. Dalam ayat ini disebutkan seperti anjing-anjing pemburu yang kamu ajarkan kepadanya. Abu Hanifah, Malik, Auza'i dan Syafi'i berkata, tidak ada halangan siapa saja yang mengajar binatang itu asalkan dia terlatih dengan syarat yang melepasnya adalah orang Islam. Sauri memakruhkan memakan binatang kepunyaan orang Majusi kecuali jika binatang pemburu itu dikejar oleh orang Islam. Berkata Abu Bakar Jassas, menurut zahir ayat, halal buruan anjing yang terlatih biar anjing itu kepunyaan orang Islam atau orang Majusi karena anjing hanya sebagai alat penyembelih. Maka halal binatang yang disembelih dengan pisau yang tajam,
pisau kepunyaan siapa saja asal yang menyembelihnya orang muslim. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, jika binatang buruan itu didapati masih bernyawa dan belum sempat menyembelihnya lalu mati, maka haramlah memakannya. Berkata Laits, jika dikejarnya binatang itu dan sedang dia mengeluarkan binatang itu dari mulut anjingnya dan mengeluarkan pisau dari sarungnya lalu binatang itu mati, maka halal baginya binatang tersebut. Tetapi kalau dia pergi lagi mencari pisau untuk menyembelihnya dan sementara itu binatang tadi mati, maka tidak halal baginya binatang itu. Abu Bakar telah memberikan pendapatnya mengenai masalah ini dengan berkata, bisa menyembelih atau tidak bisa menyembelih binatang yang ditangkap anjing itu tidaklah menjadi persoalan lagi. Karena kalau binatang buruan itu mati sebelum kita sempat menemuinya, maka bunuhan anjing itulah yang menjadi penyembelihnya. Jika binatang itu masih sempat kita temui dalam keadaan bernyawa, hendaklah binatang itu disembelih. Sebelum itu, hendaklah kita perhatikan jika binatang itu luka pada lehernya karena digigit anjing pemburu itu dan telah putus urat yang akan disembelih atau telah tembus perutnya dan keluar ususnya, maka itulah penyembelihnya dan tidak perlu disembelih lagi. Tetapi jika kita dapati binatang itu luka yang tidak mengkhawatirkan seperti luka biasa dan kebetulan darahnya banyak keluar serta kita dapati masih bernyawa tetapi tak sempat kita menyembelihnya lagi, maka matinya binatang itu seperti mati terjatuh, maka haramlah memakannya. Menurut Malik, jika pada hari itu juga didapatinya binatang itu dan dilihatnya telah mati, maka halal binatang itu karena matinya sama dengan mati karena dipanah atau diburu. Tetapi jika didapatnya sampai bermalam, tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan menurut Auza'i, jika dalam tempo semalam baru didapatnya dan pada badan binatang itu ada bekas digigit anjing atau bekas kena panah, maka halal binatang itu. Adapun Syafi'i menyatakan menurut Qiyas tidak boleh dimakan buruan yang telah hilang yang tidak diikuti oleh anjingnya. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, apabila hewan buruan itu mati karena digigit, cengkeram atau dicakar oleh hewan pemburu sehingga menjadi bangkai, apakah hewan buruan tadi halal dimakan? Jika hewan yang diburu mati karena gigitan atau cengkraman anjing pemburu yang sudah dilatih tetapi nama Allah itu sudah disebutkan saat melepasnya, maka hewan tersebut tidak dianggap sebagai bangkai dan tetap halal untuk dimakan. Lalu hukum memakan bangkai hasil buruan dalam Islam itu kan menurut berbagai mazhab pada dasarnya itu halal jika memenuhi syarat tertentu. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai detailnya. Menurut mazhab Syafi'i, memakan bangkai hewan buruan yang diburu dengan alat tajam seperti anak panah atau oleh hewan pemburu terlatih, meski tidak disembelih hukumnya halal. Memakan bangkai hewan laut tanpa penyembelihan juga halal, termasuk ikan yang mati terapung, dengan syarat hewan pemburu tidak boleh ikut memakan hasil buruannya dan hewan buruan tidak boleh mati karena sebab lain selain luka akibat buruan. Lalu ada menurut mazhab Hanafi, memakan semua bangkai hewan laut itu halal kecuali ikan yang terapung dengan syarat hewan laut selain ikan harus disembelih terlebih dahulu kecuali ikan duyung dan babi laut yang haram untuk dimakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.